Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku semuanya, khususnya di sini kelas 10 MIPA 5 sampai MIPA 8. Sini saya ingin memperkenalkan diri dulu, yaitu nama saya Pak Rian, lebih lengkapnya Muhammad Rianto SPD di sini. Kemudian kebetulan di semester pertama ini saya akan mendampingi Anda dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Perlu Anda pahami bahwa ketika Anda masuk SMA yang dulunya mata pelajarannya IPS atau ilmu pengetahuan sosial akan mengalami sebuah perubahan, ya. Intinya sama, bahwa yang membedakan ketika di SMA ada dua mata pelajaran sejarah. Untuk kalian yang anak MIPA, yaitu sejarah Indonesia atau nama lainnya sejarah Indonesia wajib. Yang kedua, untuk anak sosial biasanya namanya sejarah peminatan. Untuk kalian semua tetap dengan saya, cakupannya yaitu sejarah Indonesia atau sejarah wajib. Ya. Saya mengajar di kelas 10, kemudian di kelas 11 dan kelas 12 untuk peminatan. Ketika di sekolah, selain guru sejarah Indonesia dan peminatan, perlu dipahami, ya, Pak Rian adalah seorang pembina pramuka. Makanya nanti kalau panggilnya ketika pramukaan namanya Kak Rian. Paham? Harus paham. Yang berikutnya, saya selaku wali kelas 11 IPS pertama. IPS 1. Ya, itu saya wali kelas di sana. Kemudian amanah dari sekolah selain dari pembina pramuka dan wali kelas, saya juga selaku tim tatib. Ini warning untuk anak-anak kelas 10 yang notabene tanda kutip yang cowok-cowok nanti berhadapan dengan saya. Tapi jangan takut untuk mata pelajaran sejarah. Ya. Nanti di tim tatib ada Pak Rian, kemudian ada Coach Amin, mungkin tidak asing bagi kalian. Kemudian ada Bupre, dan tak lupa senior kita yaitu Abah Nuril atau yang terkenal dengan keseriusannya yaitu Pak Nuril. Selamat bertemu dengan saya, nikmati alur pembelajarannya karena ini adalah masa pandemi, jaga kesehatan selalu, dan moto dari Pak Rian atau nama lain dari M. Rianto adalah TSSJ. Kalau di SMA Puri terkenal dengan Pak Rian TSSJ. Apa itu artinya? Anda harus paham semuanya dengan branding saya atau identitas saya yang unik, yaitu tetap semangat, sukses juang. Sekali lagi, tetap semangat, sukses juang. Salam kenal untuk kalian semua. Terima kasih. Baik, untuk mata pelajaran sejarah Indonesia selama 1 tahun itu ada beberapa materi yang harus kalian pahami. Yang pertama, berhubungan terkait masalah sejarah itu apa sih? Hakikat dan luar lingkup sejarah itu bagaimana? Yang kedua, yaitu nanti Anda mempelajari tentang manusia purba, atau ada yang mengatakan manusia praaksara. Yang ketiga, berhubungan dengan kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Ada beberapa hal selain nanti materi, kemudian aturan mainnya ketika saya menjelaskan di whiteboard seperti ini. Materi pertama tentang sejarah. Apa itu sejarah? Habis ini saya jelaskan, kemudian di dalam saya menjelaskan aturan mainnya. Coba kalian pahami itu. Ada berapa pertanyaan? Ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Dan Anda harus memahami
apa yang saya jelaskan dari awal sampai akhir, dan di situ ada pertanyaannya. Paham? Harus paham. Oke, terkait masalah sejarah, kita pelajari tentang sejarah. Sejarah, apa sih sejarah itu? Ya, mindsetnya mulai dirubah. Kalau dulu, mohon maaf kalau Anda yang mengajar IPS ketika SMP, gurunya atau pengajarnya tidak semangat, beda loh dengan saya. Harus semangat, namanya Pak Rian saja harus semangat, mindsetnya harus dirubah. Sejarah, perlu Anda pahami, sejarah itu adalah sebuah ilmu. Ya, sejarah itu kalau kita lebih kontekskan di sini, pengertiannya ya adalah sebuah ilmu. Jadi ilmu pengetahuan di sini ya. Jadi hakikat utama yang pertama yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari ya, manusia. Sekali lagi, ilmu pengetahuan yang mempelajari peristiwa pada masa lalu yang berhubungan dengan konteks manusia. Yang dikategorikan sebagai ilmu, kita garis bawahi dulu. Nah, ilmu pengetahuan, syarat-syarat sebuah ilmu pengetahuan itu harus ada. Jadi sejarah itu bukan ilmu gaib, enggak. Sejarah itu ilmu pasti. Ya. Yang pertama, syarat-syarat kalau dikategorikan sebagai ilmu, saya alokasikan ke sini. Ya. Apa sih ilmu itu? Yang pertama, ilmu itu harus bersifat objektif. Kemudian ilmu itu harus empiris. Ya, kemudian sistematis. Dan ada teorinya. Itu kalau kita belajar tentang yang dinamakan ilmu. Hakikat ilmu semuanya sama. Jadi selain cakupannya tadi objektif, empiris, nyata, harus ada kajiannya, kemudian ada urutannya. Kemudian di sini yang jelas ada teorinya. Kalau dalam sejarah biasanya ada teori challenge and response, teori evolusi, dan teori-teori yang lain. Begitu juga mata pelajaran yang lain, pasti ada teorinya. Syarat utama sebuah ilmu pengetahuan itu harus ada teori dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang mempelajari sebuah peristiwa di sini. Ya. Kalau kita artikan yang dinamakan sebuah peristiwa, ya, peristiwa itu nanti di dalam sejarah ciri-cirinya. Ya, kalau kita berbicara tentang ciri, peristiwa sejarah itu harus penting. Ya, saya tulis di sini. Kemudian bersifat unik, bersifat abadi. Nah, jadi sejarah itu sebuah peristiwa yang memang penting. Kalau nggak penting, nggak usah ditulis. Bukan sejarah itu. Kalau keseharian kita itu bukan sejarah, itu namanya biografi atau dapat dikategorikan peristiwa nggak penting lah. Kemudian di sini ada menyatakan unik, nggak ada bedanya, nggak ada dari yang lain. Kemudian ada bersifat abadi. Sekali lagi. Kemudian berhubungan dengan manusia. Kalau kita artikan
masa lalu itu seperti apa? Selain itu berhubungan dengan manusia, kita lihat peranan masa lalu membawa kita ke masa lampau. Dimensi ruang dalam sejarah itu tidak bisa lepas dari, kalau kita artikan masa lalu, berarti di sini ada dimensi waktu yang lain. Ya, ada dimensi waktu yang lain, yaitu yang pertama di situ ada masa sekarang, kemudian di sini ada masa depan. Ya, kita posisi sekarang di mana? Ya di sini lah. Sekarang. Jadi kita apa kegunaan kita dalam belajar sejarah, yaitu mempelajari peristiwa masa lampau untuk apa? Untuk masa depan. Ini dinamakan dimensi dalam sejarah. Masa lalu gak penting, ya penting lah, ya jelas penting masa lalu itu. Untuk apa? Untuk mencapai masa depan. Hampir sama ketika kamu di SMA Puri saat ini, itu adalah pilihan masa lalu. Untuk apa? Untuk masa depan Anda. Kemudian manusia yang terakhir. Jadi dalam konteks sejarah, selain kita mempelajari sebuah keilmuan, ya, kemudian sebagai peristiwa, wadah masa, di sini kita membaca tentang manusia. Ya, yang paling hakikat utama nanti manusia yang kita pelajari. Karena di sini manusia mempunyai peranan dua. Manusia sebagai subjek, manusia sebagai objek. Dua hal itu harus Anda pahami. Jadi manusia di sini dijelaskan bahwa peran manusia yaitu sebagai objek kajian, yang kedua sebagai penggerak sejarah. Ya, sekali lagi, manusia sebagai objek kajian. Dia yang dibahas. Oh, si Soeharto, si Soekarno, ya, berarti peranannya itu yang dibahas. Kalau tadi kita kembali ke biografi, yang dibahas objeknya saja. Tapi nggak boleh bahas Pak Rian, karena Pak Rian bukan orang penting. Sekali lagi, itu bukan sejarah. Tapi kalau beda lagi, kalau Soeharto, Soekarno, orang penting, itu bedanya. Kenapa biografi itu orang-orang penting itu termasuk sebagai sejarah? Karena mereka itu orang penting. Nggak penting, berarti itu bukan sejarah. Makanya supaya kamu menjadi orang penting dan masuk sejarah, jadilah orang yang sukses. Itu pesan saya. Paham seharusnya. Kemudian penggerak sejarah. Ya. Penggerak sejarah ini manusia yang menulis sejarah. Manusia yang menguasai, manusia yang menceritakan. Dan di dalam menggerakkan sejarah ini, perlu kita pahami, manusia tidak bisa lepas dari kekuasaan. Jadi terkadang sejarah itu ditulis karena kekuasaan. Itu kekurangan dari sebuah penulisan sejarah. Oke. Ya. Kemudian dari pengertian ini, ya, sejarah adalah sebuah kata. Kalau Anda mengatakan asal mula, sebelum kita membahas pengertian, Anda harus paham, ya, asal mula sejarah itu seperti apa. Ada mengatakan dari bahasa Arab, ya, ada mengatakan sajarotun. Kemudian dari bahasa Inggris dari bahasa Inggris historia, dari bahasa Yunani, ya, bahasa Belanda, dan bahasa yang lainnya juga ada. Sejarotun. Sejarah itu silsilah atau pohon. Nggak ada ranting, nggak ada akar, nggak bisa hidup. Itu dinamakan sejarah, silsilah. Makanya nanti di pembahasan berikutnya ada disebut sebagai silsilah atau kronologi seperti apa. Historia. Ya. Bahkan ada yang menyebutkan di sini bahwa sejarah itu adalah guru kehidupan.
Mungkin kalian tidak asing, ada istilahnya seperti jas merah ya. Kemudian ada istilah, jadi jangan sekali-sekali melupakan sejarah, nggak boleh sejarah dilupakan. Itu Soekarno mengatakan seperti itu. Kemudian adalah menyatakan historia vitae magistra. Kalau Anda pahami, sejarah itu adalah guru kehidupan. Ya, kalau kalian berpesan, Anda nggak boleh pintar sejarah saja, Anda pintar matematika saja nggak boleh, Anda pintar bahasa Indonesia saja nggak boleh. Anda harus bisa memahami semua mapel. Anda harus bisa memahami semua karakter ilmu kehidupan. Ilmu tukang ojek, ilmu tukang parkir. Bahkan kalau Anda mengamati sekolah ada tukang SAP dan sebagainya. Kalau kamu harus paham. Karena kesejarahan itu berlaku konteksnya harus luas. Pertanyaan yang pertama berhubungan dengan manusia. Oke, simak dengan baik-baik. Saya tandai pertanyaan yang pertama. Berhubungan dengan manusia. Manusia ini dalam sejarah ya, mempunyai dua peranan, yaitu objek kajian dan penggerak sejarah. Ketika dalam penggerak sejarah, sebagai penggerak, apa yang mempengaruhi manusia dalam menggerakkan sejarah? Sekali lagi, pertanyaan yang pertama, bagaimana manusia menyikapi sebagai penggerak sejarah? Paham? Jadi konteksnya gini, yang saya jelaskan. Kenapa manusia ini, apa yang mempengaruhi? Sekali lagi saya ulangi. Apa yang mempengaruhi manusia ini dalam menggerakkan sebuah sejarah? Jadi sejarah ketika dia nulis, apa yang mempengaruhi manusia itu sendiri? Sekilas saya sudah sebutkan satu, yang lain monggo saya sebutkan sendiri. Ya. Jadi ketika menulis menggerakkan sebuah sejarah, faktor apa yang mempengaruhi? Masuk alam, terserah Anda. Silakan ditulis pertanyaan yang pertama. Kemudian yang perlu kita pahami ketika kita membahas hakikat, kita tulis lagi di sini ya. Di hakikat dan ruang lingkup sejarah. Anda harus paham terkait konsep ini. Sekali lagi, Anda harus paham tentang ini. Ya. Itu ilmu keris. Apa sih ilmu keris? Kalau orang Jawa yang nggak pernah tahu keris, keris itu adalah sebuah pusaka. Ketika zaman sebuah kerajaan, dia menggunakan sebuah keris untuk perang. Nggak ada tembak, nggak ada pistol, nggak ada bom. Yang ada ya keris. Keris itu mempunyai sebuah kesaktian yang luar biasa. Dan keris di Indonesia itu luar biasa banyaknya. Makanya ada menyatakan nek Surowan rek mbah keris guyonane ngono. Ya, makanya di situ nanti keris itu ada yang mengatakan keris lanang ono keris wedok. Keris lanang, keris wedok. Tapi kalau di sini ya keris ilmu keris. Bagian dari hakikat dan ruang lingkup sejarah ini adalah bagian cara kita menghafal lebih cepat. Kalau kita membahas hakikat dan ruang lingkup sejarah, jadi sejarah itu konteksnya sebagai keilmuan. Jadi gini. Jadi sejarah sebagai, nah ini
Ya, sejarah itu sebagai ilmu. Kita belajar hari ini itu sejarah bagian dari sebuah keilmuan. Kita belajar sejarah itu apa sih? Nah, kamu kan paham ilmu itu apa? Ini tadi yang kita jelaskan tadi. Dari yang nggak bisa menjadi bisa, dari yang nggak tahu menjadi tahu, itu bagian dari sebuah keilmuan. Ya. Kemudian yang berikutnya sebagai kisah. Jadi kisah bukan dongeng lah ya. Jadi kalau kita berbicara dengan dongeng, dongeng itu bukan bagian dari sejarah, tapi kalau kisah seperti yang kita pahami, kisah Mahabharata, Ramayana. Ya. Ini soal yang kedua. Langsung saya tulis. Nanti kamu coba di dalam buku catatan Anda, selain soal yang pertama tadi berhubungan dengan apa yang mempengaruhi manusia dalam menggerakkan atau menulis sejarah. Yang kedua yaitu coba kamu tulis kisah yang ada dalam kesejarahan Indonesia. Contohnya tadi seperti kisah Mahabharata, Ramayana, itu dari India diadopsi dibawa ke Indonesia. Kemudian ada lagi kisah Nyi Roro Kidul, kisah Roro Jonggrang. Wah, coba soal yang kedua berhubungan dengan kisah. Ya. Kemudian peristiwa. Di dalam sebuah peristiwa, sejarah dikatakan sebuah peristiwa pasti ada ruang dan waktu. Ya, sekali lagi di sini tidak bisa lepas dari ruang dan waktu. Di mana ruangnya? Kapan? Nah, soal yang ketiga, nanti kamu harus bisa menjelaskan sebuah peristiwa, saya dibacakan di buku catatan, yang ada di Indonesia. Peristiwa G30 SPKI, coba sekilas kamu ceritakan. Peristiwa Super Semar dan lain sebagainya. Sekali lagi, jadi dalam konteks peristiwa ini ruang waktu, ya. Jadi yang dinamakan ruang ini pasti konsepnya melebar. Jadi waktu itu nggak ada. Kalau kita kan melebar, cirinya melebar dalam ruang. Kalau yang ini memanjang dalam waktu. Ruangnya di mana? Semisal SMA Puri. SMA Puri mana? Jawa Timur. Jawa Timur mana? Terus melebar Indonesia. Kemudian yang waktu. Waktunya kapan? Pasti ada. Nggak ada. Coba kamu cari peristiwa apa yang nggak ada ruang dan waktunya. Kalau bisa menyebutkan, nanti bisa bertemu dengan Pak Rian ketika membaca langsung, atau japri langsung dengan Pak Rian. Saya kasih satu orang saja yang bisa japri saya, tak kasih bonus pulsa 10.000 saja. Ini ayo cari peristiwa yang nggak ada ruang dan waktunya, yang bisa japri. Nomornya Pak Rian nanti bisa ditanya di grup kelas. Tak kasih pulsa 10.000 ya, cukup bayaran nih. Ya, itu. Kemudian di sini dijelaskan melebar dalam ruang ini pada hakikatnya bagian dari atau menyebutkan nama lainnya yaitu sinkronis. Nama lainnya ini adalah nama lainnya diakronis atau pakai K gak apa-apa. Sinkronik, diakronik. Ini bagian dari konsep ruang dan waktu ketika kita belajar sebuah peristiwa. Ya. Kemudian terkait masalah yang ketiga yaitu berhubungan terkait masalah seni. Ya, jadi kalian harus paham yang dinamakan seni. Sejarah itu sebagai seni. Contoh relief, ya, atau bangunan-bangunan yang lain seperti candi itu bagian sebuah seni. Wayang. Jadi hampir sama ketika Anda melihat tadi video perkenalan kita tadi, rumahnya Pak Rian, kalau Anda bisa melihat, ya ada benda-benda seninya.
Karena ketika kita belajar tentang seni, pemikiran kita itu cenderung lentur. Ya, jadi manusia itu nggak usah keras-keras. Harus mempunyai seni. Biar kamu pemikirannya ini lentur. Ya, paham? Harus paham. Oke, berikutnya. Ketika kita mempelajari tentang ini, yaitu hakikat dan ruang lingkup sejarah, ada berbagai macam tentang sumber-sumber di dalam sejarah. Kalau kita berbicara tentang sumber dalam sejarah, ya, ada mengatakan sumber primer, ada sumber sekunder. Ya, dalam konteks ini, ya, jadi sebuah keilmuan itu harus bisa ada sumber. Ya, buktinya mana? Jangan sampai ketika kita berbicara sumber-sumbernya tidak ada, itu bukan sejarah. Katanya Pak Rian, mungkin itu nggak dikenal dalam sejarah. Anda harus paham, buktinya dokumen, arsip, buku harus seperti itu. Contoh, kalau kita membahas sumber primer, ini contoh kan, sekunder, ini nanti berhubungan dengan arsip. Nah, primer itu Anda wawancara itu bagian dari primer, arsip masuk sini. Tapi kalau sekunder ini, kalau Anda mengatakan ini adalah buku, internet, majalah dan lain, itu masuk dalam sumber sekunder. Jadi kalian harus paham ketika kita berbicara, Pak, peristiwa ini bla 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 bla, sumbernya dari mana? Saya tanya ketika seperti itu, Anda bisa menyebutkan sekunder karena kamu melihat dari internet. Nah, beda lagi kalau Anda mengatakan peristiwa G30 PKI, Anda wawancara dengan pelaku utamanya, itu masuk ke dalam sumber primer. Ya. Yang berikutnya yaitu arsip. Nah, pertanyaan yang keempat. Yes. Pertanyaan yang keempat. Arsip. Ya, pertanyaan keempat yaitu simpel, pertanyaannya di manakah letak arsip Kabupaten dan Provinsi Jawa Timur? Sekali lagi untuk pertanyaan yang keempat, di manakah letak arsip di Kabupaten Mojokerto dan di Provinsi Jawa Timur? Tidak ada ruang khusus yang untuk menaruh atau meletakkan buku-buku zaman Belanda, bisa juga. Kalau Anda melihat buku Majapahit, tidak ada. Adanya rata arsip itu dari tulisan orang-orang Belanda. Seperti itu. Ya, ini dari pengertian hakikat, ruang lingkup sejarah dan sumber-sumber di dalam penulisan sejarah. Oke, untuk pertanyaan yang kelima, ya, simak dengan baik-baik. Jelaskan arti makna tulisan ini. Yang pertama, jas merah. Kemudian yang kedua, Historia Vitae Magistra. Ya, pertanyaan yang kelima, jas merah itu apa? Kemudian Historia Vitae Magistra itu apa? Terima kasih, sampai bertemu dengan pertemuan berikutnya. Ini masih sesi awal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.